beberapa rombongan umat Islam yang menggunakan hijab mendatangi balai pengabenan atau bangsal yang ada di Oku Timur. Apakah sebenarnya yang terjadi, Semeton Istana Channel? Saksikan, inilah video selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton, ngaben secara awam sering diartikan sebagai tradisi pembakaran mayat yang dilakukan masyarakat Bali. Dan ngaben ini kini juga dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang ada di luar Pulau Bali, contohnya di Sumatera Selatan. Ngaben pada Wikipedia dijelaskan artinya adalah salah satu upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali dan tergolong sebagai upacara Pitrayadnya, upacara yang ditujukan kepada leluhur. Upacara ngaben sendiri terdiri dari 5 jenis. Yang pertama, ngaben Sawa Wedana. Sawa Wedana adalah upacara ngaben dengan melibatkan jenazah yang masih utuh tanpa dikubur terlebih dahulu. Biasanya upacara ini dilakukan dalam kurun waktu 3-7 hari terhitung dari hari meninggalnya orang tersebut. Kemudian ada ngaben Asti Wedana. Asti Wedana adalah upacara ngaben yang melibatkan kerangka jenazah yang pernah dikubur. Upacara ini disertai dengan upacara ngaga, yaitu upacara menggali kembali kuburan dari orang yang bersangkutan untuk kemudian mengupacarai tulang belulang yang tersisa. Hal ini dilakukan sesuai tradisi dan aturan desa setempat. Misalnya ada upacara tersebut tertentu di mana masyarakat desa tidak diperkenankan melaksanakan upacara kematian dan upacara pernikahan, maka jenazah akan dikuburkan di kuburan setempat yang disebut dengan upacara Making Sandring Pertiwi. Kemudian swasta. Swasta adalah upacara ngaben tanpa memperlibatkan jenazah maupun kerangka mayat. Hal ini biasanya dilakukan karena beberapa hal seperti meninggal di luar negeri atau tempat jauh, jenazah tidak ditemukan, dan lain-lain. Pada upacara ini jenazah biasanya disimbolkan dengan kayu cendana atau pengawak yang dilukis dan diisi aksara magis sebagai badan kasar dari atma orang yang bersangkutan. Kemudian ada ngelunga. Ngelunga adalah upacara untuk anak yang belum tanggal gigi. Kemudian ada warak keruron. Warak keruron adalah upacara untuk bayi. Lalu apa sih tujuan upacara ngaben secara konsepsional? Ternyata ngaben secara konsepsional memiliki makna dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, dengan membakar jenazah maupun simbolisnya, kemudian menghanyutkan abu ke sungai atau laut memiliki makna untuk melepaskan sang atma atau roh dari belenggu keduniawian, sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan atau moksatam atmanam. Kedua, membakar jenazah juga merupakan suatu rangkaian upacara untuk mengembalikan segala unsur panca mahabhuta atau 5 unsur pembangun badan kasar manusia kepada asalnya masing-masing agar tidak menghalangi perjalanan atma ke sunya loka. Yang ketiga, tujuan ngaben itu adalah bagi pihak keluarga. Upacara ini merupakan simbolisasi bahwa pihak keluarga telah ikhlas dan merelakan kepergian yang bersangkutan. Dalam upacara ngaben itu sendiri terdiri beberapa rangkaian. Yang pertama seperti ngulapin, nyiramin, ngemandusin, ngajum kajang, ngaskare, memeras,
pepegatan, kemudian pakiriman ngutang, kemudian ngeseng, nganyud, ngeroras. Ngeroras ini biasanya dilaksanakan 12 hari setelah upacara pembakaran jenazah. Ngaben secara awam memang sering diartikan sebagai tradisi pembakaran mayat yang dilakukan masyarakat Bali. Namun sebenarnya istilah ini tak selamanya tepat. Karena di kalangan masyarakat Bali, ngaben juga sering disebut dengan kata pelebon. Pelebon diyakini berasal dari kata lebu yang berarti tanah atau abu. Jadi ngaben atau pelebon adalah sebuah prosesi upacara bagi sang mayat atau jenazah, bagi sang mayat untuk ditanahkan atau menjadi tanah. Dalam hal ini mentanahkan ini masyarakat Hindu Bali mengenal dua cara, yakni dengan menguburkan atau membakarnya. Dengan kata lain, prosesi pembakaran mayat atau jenazah ini ada dalam upacara ngaben itu. Tidak berarti ngaben itu selalu berarti sebuah upacara atau ritual pembakaran jenazah. Secara bahasa, kata ngaben itu berasal dari kata beya yang berarti biaya atau bekal. Namun dalam pelaksananya ngaben yang merupakan tahap terakhir perjalanan manusia di bumi ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga belakangan ini mulai muncul tradisi ngaben massal, dimana tujuannya adalah untuk meringankan biaya keluarga yang ditinggalkan. Jadi ngaben ini biasanya dilakukan secara bersama-sama di sebuah satu desa adat. Contohnya seperti pada video ini, satu desa adat Tridharmayasa yang ada di desa Karangmulia, Kecamatan Sumedang Timur, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Secara rutin setiap 5 tahun sekali mengadakan tradisi ini. Tentunya secara bersama-sama ngaben yang dilakukan dengan massal atau beramai-ramai itu akan menekan biaya yang awalnya mungkin ratusan juta bisa ditanggung beramai-ramai. Seperti yang ada pada tradisi desa adat Tridharmayasa di Oku Timur, Sumatera Selatan ini. Pada tahun 2022 ini, seperti yang dikatakan oleh Ketua Adat Pak Made Sutama, bahwa ngaben ini diikuti oleh 81 sawe atau peserta, sehingga biaya yang besar nantinya akan ditanggung bersama-sama sebanyak 80 peserta ini. Dan sementara meskipun dilakukan secara massal atau beramai-ramai, upacara ngaben ini tidaklah mengurangi makna dan tujuan daripada ngaben itu sendiri, yang dilakukan sesuai dengan dasar agama Hindu. Pada saat pengabenan massal yang dilakukan di desa adat Tridharmayasa ini, peserta ngaben biasanya akan secara bersama-sama mengeluarkan uang bergotong royong untuk membangun wadah, kemudian tempat, serta ritual-ritualnya nanti yang akan dilaksanakan pada saat pengabenan. Ada banyak kelebihannya semeton selain untuk meringankan biaya. Tentu bagi masyarakat itu sendiri, masyarakat yang tentunya melaksanakan ngaben massal setiap 5 tahun sekali secara beramai-ramai akan diramaikan, disibukkan dengan kegiatan adat itu, dan itu tentunya akan sangat menyita waktu masyarakat setiap ada pengabenan-pengabenan. Jika dilaksanakan tidak dengan massal, mungkin dengan ngaben-ngaben pribadi yang dilaksanakan itu memang secara tidak langsung akan mempengaruhi waktu daripada masyarakat sendiri itu yang tersita. Nah, dengan dilakukannya ngaben secara massal ini, masyarakat bisa fokus berkonsentrasi setiap 5 tahun sekali untuk misalnya seperti ngayah atau gotong royong dalam hal pengabenan ini. Dan Semeton Channel mengingat gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Bali yang sangat antusias di desa adat Tridharmayasa ini, tentunya ternyata tidak terlepas juga peran dari pemerintah setempat seperti Camat Sumedang Timur, Bapak Sandra Dharma Bakti, SKM MM, kemudian termasuk Ibu Camatnya, Ibu Popi Sandra, SKM MM, dan beliau tampak Semeton Internasional selalu berkoordinasi
untuk menyambut kedatangan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru yang nanti dijadwalkan akan datang pada tanggal 14 September 2022. Nah, nampak bagaimana instansi terkait seperti Kepala Desa, Desa Karangmulia, kemudian Desa Karanganyar dan Desa Tulung Harapan, mereka berbaur untuk melancarkan pelaksanaan ngaben ini. Dan nampak dalam video bagaimana ibu-ibu PKK yang di bawah naungan oleh Ibu Camat, yaitu Ibu Popi Sandra SKMMM, beliau mengunjungi bangsal ini, kemudian melihat bagaimana persiapan-persiapan nantinya. Beliau akan ikut membantu bagaimana umat Hindu yang ada di desa adat Tridarmayasa nantinya untuk membantu menyambut kedatangan Gubernur Sumatera Selatan yang dijadwalkan pada tanggal 14 September tahun 2022. Sementara ini adalah wujud nyata bagaimana toleransi beragama yang ada di Kecamatan Sumedang Timur. Kegiatan-kegiatan yang sangat positif yang selalu menjadi tauladan masyarakat yang ditunjukkan oleh Bapak Camat, yaitu Bapak Sandra Dharma Bakti SKMMM ini memang perlu sekali untuk kita contoh. Bagaimana beliau dengan semangat dan antusiasnya selalu mendatangi masyarakatnya di desa adat Tridarmayasa. Desa adat Tridarmayasa ini merupakan kesatuan semeton Hindu yang mendiami wilayah 3 desa dinas, yaitu Desa Karanganyar, Desa Karangmulia, kemudian Desa Tulung Harapan. Dan nampak bagaimana Bapak Camat ini berkoordinasi dengan masyarakatnya untuk melihat perkembangan persiapan-persiapan, dan beliau tentunya banyak sekali membantu kegiatan pelaksanaan ini, diantaranya ikut andil dalam hal mendatangkan Gubernur Sumatera Selatan nantinya yang akan hadir pada tanggal 14. Sementara ini adalah sebuah informasi dan berita yang sangat baik bagi semeton umat Hindu yang ada di Nusantara untuk ketahui. Semoga di tempat lain banyak pejabat-pejabat yang berhati baik, berjiwa Bhinneka Tunggal Ika, bukan sekedar wacana seperti apa yang ditujukan oleh salah satu camat Semendawe Timur ini. Dan juga ada beberapa pejabat-pejabat publik seperti kepala desa dari Tulung Harapan yang juga sebenarnya sejatinya beliau adalah warga Muslim, tetapi beliau sangat aktif yang bernama Bapak Firman ini untuk datang dan ikut membantu nantinya penyambutan Gubernur Sumatera Selatan ini. Tentunya teman-teman dapat juga kita informasikan bahwa tidak hanya itu, peran aktif anggota dewan, yaitu anggota DPRD Kabupaten Oku Timur, salah satunya Pak Warsito, itu juga sangat membantu masyarakat kita umat Hindu di desa adat Tridarmayasa dalam hal persiapan-persiapan guna kelancaran daripada proses ngaben massal di desa adat Tridarmayasa tahun 2022 ini yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Ini adalah contoh yang sangat perlu diapresiasi bagaimana para pejabat-pejabat publik ini bisa benar-benar mewujudkan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bahwa kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua, dan mereka bisa merealisasikannya dalam kehidupan nyata. Seperti bagaimana mereka benar-benar menunjukkan kerja nyatanya dalam hal membantu kelancaran daripada kegiatan ngaben massal desa adat Tridarmayasa ini. Kemudian juga tidak hanya itu semeton, ada juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD yaitu Ibu Junia yang jauh-jauh hari juga pun sudah ikut membantu memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat semeton Hindu, mewakili semeton Hindu yang ada di Sumatera Selatan, khususnya desa adat Tridarmayasa. Kami sebagai masyarakat biasa mengucapkan terima kasih kepada semua instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Oku Timur ini yang sudah selalu mau memperhatikan umat kita, umat Hindu yang ada di Sumatera Selatan, khususnya desa adat Tridarmayasa ini. Semoga apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik yang ada di lingkungan Kabupaten Oku Timur ini, khususnya Kecamatan Sumedang Timur dan di desa adat Tridarmayasa ini, bisa benar-benar menjadi contoh bagi umat Hindu di tempat lain di Nusantara, sehingga kedepannya dengan contoh-contoh nyata seperti ini masyarakat kita tentunya semakin kuat dan tidak mudah terprovokasi seperti apa yang dikatakan oleh Kombes Pol Dr. Imam Subandi SSSH MH. Beliau adalah putra daerah asli desa Karanganyar ini dan tentunya berteman baik dengan masyarakat
Semeton Hindu yang ada di Desa Adat Tridharmayasa ini. Contoh-contoh kedekatan masyarakat yang multi etnis, multi agama, dan multi culture atau budaya ini adalah sebuah gerakan yang sangat kuat dalam mengcounter, menjaga kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak akan mudah dipecah. Seperti bagaimana para teroris-teroris menginginkan agar masyarakat kita terpecah belah. Dan ini adalah contoh yang sangat baik, yang sangat diapresiasi. Pada kesempatan wawancara, Kombes Pol Dr. Imam Subandi SS SHMH yang berasal dari Desa Karanganyar yang merupakan desa di mana Desa Tridharmayasa itu ada. Beliau mengapresiasi bagaimana pejabat-pejabat publik yang ada di lingkungan Desa Tridharmayasa, Kecamatan Semeru Timur dan Kabupaten Oku Timur ini terjaganya dengan sangat baik persatuan dan kesatuan, yaitu kegiatan nyata Bhinneka Tunggal Ika terjaga. Itu merupakan sebuah modal dasar untuk mengcounter atau melawan balik, menjaga bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa terjaga dari perpecahan. Karena awal dari perpecahan itu adalah mudahnya masyarakat yang terprovokasi, sehingga mereka melakukan hal-hal anarkis seperti teroris. Karena mereka mudah terprovokasi dan tidak kuatnya persatuan dan kesatuan antara multikultur dan budaya. Nah, jika semua masyarakat yang ada di Nusantara ini bisa melakukan hal atau menjaga persatuan seperti yang dipertunjukkan oleh masyarakat di desa kita ini, kemungkinan negara kita akan baik-baik saja dan jauh, dan tidak ada lagi orang-orang yang bergabung menjadi teroris. Dan seperti apa yang disampaikan oleh beliau, Dr. Imam Subandi, yang merupakan salah seorang pejabat yang berasal dari kepolisian, yang merupakan polisi khusus berbaret merah. Seperti itulah Kombes Pol Dr. Imam Subandi SSSHMH menjelaskan dengan kami Istana Channel tentang tanggapannya, bagaimana kita harus menjaga negara kesatuan ini dari berbagai macam isu dan cara-cara propaganda, yaitu tentunya dengan mendekatkan diri, kemudian berteman baik, seperti apa yang sudah kita lihat. Demikianlah kata lulusan perwira kepolisian ini, Dr. Imam Subandi, yang berasal dari Desa Karanganyar, yang bertugas saat ini sebagai polisi berpangkat Kombes Pol dan yang merupakan polisi khusus yang berbaret merah. Dan beliau adalah salah satu putra daerah yang ada di Desa Karanganyar ini yang bertugas sebagai Kasat Gaswil Bengkulu Densus 88 AT Polri. Nah, semeton, bagaimana pendapat Anda tentang indahnya persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Semeru Timur, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan ini? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.